Sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Saya Pendeta Fenofri Setio Susanto Satoto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gideon Jakarta. Saat ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam bimbingan-Mu ya Roh Kudus, kami memohon agar Engkau mengaruniakan kami hikmat dan pengertian, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan saat ini kami dapat mengerti dan memahami. Lalu kami dimampukan oleh-Mu ya Roh Kudus untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Namun saya akan membaca pada ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara dapat membaca ayat ini secara lengkap. Demikian dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita bangsa Indonesia mempunyai satu semboyan yang kita kenal dengan nama Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena kita tahu bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan tradisi yang ada. Namun ia diikat pada satu ikatan, yaitu ideologi kita, Pancasila. Nah, demikian juga dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Kalau kita mengetahui surat Efesus, di mana Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen yang ada di sana. Nah, jemaat Efesus terdiri dari berbagai bangsa. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Asia Kecil, ada orang Eropa, dan beberapa bangsa lain. Sehingga orang Kristen yang ada di sana pun juga terdiri dari berbagai bangsa ini. Nah, tentu untuk mengikat begitu banyaknya bangsa yang ada, itu bukan persoalan yang mudah. Bagaimana dari latar belakang budaya mereka, latar belakang bahasa mereka, kebiasaan mereka, bahkan boleh dikatakan secara spiritualitas juga mereka mempunyai yang berbeda-beda. Namun ketika menjadi orang Kristen, maka jemaat itu harus bersatu. Meskipun memang banyak perbedaan di antara mereka, namun tetaplah satu. Nah, oleh sebab itu Paulus menuliskan suratnya ini supaya jemaat di sana memelihara kesatuan di dalam karunia yang berbeda-beda. Jadi sudah sukunya banyak, bangsanya banyak, bahasanya banyak. Demikian juga karunia-karunia yang berbeda-beda yang dimiliki oleh mereka. Oleh sebab itu maka Paulus mengatakan yang di ayat ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Jadi yang mengikat orang Kristen atau jemaat di Efesus pada waktu itu adalah kasih di dalam Kristus. Roh Kristus yang mengikat dan hidup dalam damai sejahtera. Jadi kasih Kristus terhadap orang percaya yang membuat setiap orang percaya di kota Efesus atau jemaat di Efesus pada waktu itu melakukan segala sesuatu dalam pelayanan mereka, dalam kesaksian mereka, bahkan dalam hidup bersama itu mereka harus satu dalam ikatan, yaitu ikatan kasih Kristus. Sehingga mereka hidup dalam damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, demikian juga bagi kita saat ini sebagai orang-orang Kristen, jemaat GPIB secara khusus. Kita juga terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai budaya,
berbagai latar belakang yang ada. Dan kita harus diikat pada satu ikatan, yaitu ikatan damai sejahtera, yaitu ikatan di dalam kasih Kristus. Bagaimana kita memandang satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, untuk tetap hidup dalam kasih Kristus. Perbedaan kita juga perbedaan karunia, ya, yang kita miliki satu dengan yang lain bisa berbeda. Namun janganlah menganggap bahwa karunia saya lebih utama, lebih hebat dari yang lain. Tetapi kita harus menundukkan diri, kita merendahkan hati kita, bahwa karunia yang kita miliki asalnya dari Tuhan sendiri. Sehingga ya mau tidak mau kita harus hidup dalam ikatan cinta kasih. Sebab tanpa ikatan cinta kasih dalam jemaat, maka jemaat itu pasti akan terpecah. Iblis dengan kuasanya bisa menghancurkan gereja, justru bukan dari serangan atau tekanan dari luar. Ia bisa membuat gereja pecah justru datangnya dari lingkup jemaat itu sendiri. Karena ada yang menganggap dia lebih utama, dia lebih hebat, dia lebih pintar, dia mempunyai karunia yang lebih dari yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat itu bisa pecah. Nah, ibu bapak saudara-saudari, kita diutus Tuhan, kita dipilih Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Maka yang harus kita tampakkan, yang harus kita lakukan, baik dalam persekutuan itu sendiri maupun juga dengan orang-orang lain di luar jemaat, adalah menyatakan cinta kasih Kristus yang dimulai damai sejahtera dalam jemaat itu sendiri. Sebab tanpa damai sejahtera dalam jemaat itu sendiri, tidak akan mungkin kita bisa memberitakan Injil, tidak mungkin kita bisa memberitakan kasih Kristus kepada dunia ini, karena kita tidak menampakkan dan menghadirkan dan melakukan kasih itu dalam kehidupan di jemaat kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua agar kita saling menerima, saling mendukung, saling menghormati satu dengan yang lain di dalam jemaat, dan ikatan damai sejahtera itu yang akan memampukan kita juga menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, dalam rumah tangga, maupun juga dalam persekutuan kami sebagai umat-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan saat ini mengingatkan kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat-jemaat GPIB di berbagai tempat, bahwa kami harus memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, agar ketika kami saling menerima, saling mendukung satu dengan yang lain dalam sebuah persekutuan, maka kami dapat mewujud nyatakan kasih Kristus damai sejahtera itu juga bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukan itu. Saat ini hamba berdoa untuk setiap keluarga. Tuhan senantiasa memberkati mereka, Tuhan menolong dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Bahkan Tuhan juga memberkati segala apa yang menjadi rencana-rencana dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati studi mereka semua. Sehingga apa yang mereka harapkan dapat terwujud karena penyertaan Tuhan. Berdoa bagi seluruh jemaat GPIB dimanapun berada di wilayah pelayanan di Indonesia ini. Tuhan berkati hamba-hambamu yang melayani, Tuhan memberkati jemaatmu dari kota sampai kepada pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biarlah kami semua di tempat kami berada, kami wartakan kasih Kristus dan menghadirkan damai sejahtera itu. Berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, agar Engkau terus pelihara lindungi dari segala ancaman yang dapat memecah belah. Biarlah kesatuan persatuan bangsa ini juga Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, demikianlah renungan yang boleh bersama-sama kita dengarkan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada.
Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Setiap 5 tahun, GPIB menyelenggarakan konferensi sinodal Germasa dalam rangka memberikan wawasan dan semangat bersama untuk mengimplementasikan KUPPG fungsi utama kesaksian. Tahun ini, Majelis Sinode GPIB menetapkan Kota Singkawang di Kalimantan Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferdal Germasa, sekaligus akan menetapkan di bulan Agustus sebagai bulan Germasa GPIB. Konferdal Germasa yang berlangsung pada tanggal 19 sampai 23 Agustus 2023 akan diselenggarakan di 3 lokasi, yaitu GPIB Immanuel, dan Vihara Tridharma Bumiraya Singkawang. Tentu kita semua meyakini bahwa gereja sebagai persekutuan orang percaya adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Mari hadirilah dan sukseskan Konferdal Germasa untuk mewujudkan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.